Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ortopedagogik dengan materi tempat dan sistem pelayanan anak berkebutuhan khusus yang beranggotakan Kinaya Anissa Rahim dengan NIM 210030032, saya sendiri Imratul Mutiah dengan NIM 210031112, Iis Susanti dengan NIM 210031111. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Susanti dengan NIM 210031111. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu bentuk pelayanan anak berkebutuhan khusus. 1. Bentuk layanan pendidikan segresi. Sistem layanan pendidikan segresi adalah sistem layanan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui sistem segresi maksudnya adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Adapun bentuk pelayanan pendidikan dengan sistem segresi dibagi menjadi 4. 1. Sekolah luar biasa. Bentuk sekolah luar biasa merupakan bentuk sekolah yang paling tua. Bentuk sekolah luar biasa merupakan bentuk unit pendidikan. Artinya, penyelenggaraan sekolah mulai dari tingkat persiapan sampai dengan tingkat lanjutan diselenggarakan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah. Dan yang kedua, sekolah luar biasa berasrama. Sekolah luar biasa berasrama merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Peserta didik sekolah luar biasa berasrama tinggal di asrama. Pengelola asrama menjadi satu kesatuan dengan pengelola sekolah. Dan yang ketiga, kelas jauh atau kelas kunjung. Anak berkebutuhan khusus tersebut berada di seluruh pelosok tanah air. Sedangkan sekolah-sekolah yang khusus mendidik mereka masih sangat terbatas di kota ataupun di kabupaten. Oleh karena itu, dengan adanya kelas jauh atau kelas kunjung menjadi tanggung jawab sekolah luar biasa terdekatnya. Dan yang keempat, sekolah dasar luar biasa. Kurikulum yang digunakan di sekolah dasar luar biasa adalah kurikulum yang digunakan di sekolah luar biasa untuk tingkat dasar yang disesuaikan dengan kekhususannya. Kegiatan belajar dilakukan secara individual, kelompok, dan klasikal sesuai dengan ketunaan masing-masing. Pendekatan yang dipakai juga lebih ke pendekatan individualisasi. Selain kegiatan pembelajaran, dalam rangka rehabilitasi di sekolah dasar luar biasa juga diselenggarakan pelayanan khusus sesuai dengan ketunaan anak. 2 adalah bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi. Bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama. Sama dengan anak normal belajar dalam satu atap. Sistem pendidikan integrasi disebut juga sistem pendidikan terpadu, yakni sistem pendidikan yang membawa anak berkebutuhan khusus kepada suasana keterpaduan dengan anak normal. Bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut Depdiknas 1986 dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, bentuk kelas biasa. Dalam keterpaduan ini, guru pembimbing khusus hanya berfungsi sebagai konsultan bagi kepala sekolah, guru kelas atau guru bidang studi, atau orang tua anak berkebutuhan khusus sebagai konsultan. Guru pembimbing khusus berfungsi sebagai penasehat kurikulum maupun permasalahan dalam mengajar anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, bentuk kelas biasa dengan ruangan khusus. Pada keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal. Dan yang ketiga, bentuk kelas khusus. Dalam keterpaduan ini, guru pembimbing khusus mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di sekolah luar biasa secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Keterpaduan ini disebut juga dengan keterpaduan lokal atau bangunan atau keterpaduan yang bersifat sosialisasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinaya Nisa Rahim dengan NIM 21003-032 akan membacakan materi kami selanjutnya yang kedua, yaitu tentang tempat layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Banyak dari kita meratakan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa atau SLB. Namun, ternyata ada banyak pilihan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu satu, kelas biasa dengan guru biasa. Kedua, kelas biasa dengan konsultan guru pendidikan luar biasa. Yang ketiga, kelas biasa dengan guru kunjung. Yang keempat, guru sumber, yaitu kelas biasa dengan guru biasa. Namun, dalam beberapa kesempatan, anak berada di ruang sumber dengan guru sumber. Yang kelima, pusat diagnostik preskriptif. Yang keenam, pendidikan di rumah atau di rumah sakit, yakni kondisi anak yang memungkinkan belum masuk ke sekolah biasa. Yang ketujuh, kelas khusus di sekolah biasa bersama guru pendidikan luar biasa. Yang kedelapan, sekolah luar biasa tanpa asrama. Yang kesembilan, sekolah luar biasa berasrama. Sejalan dengan perbaikan sistem perundangan di Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, Satuan Pendidikan Luar Biasa terdiri dari 1. Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB dengan lama pendidikan minimal 6 tahun. Kedua, sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa atau SLTPLB minimal 3 tahun. Yang ketiga, sekolah menengah luar biasa atau SMALB minimal 3 tahun. Selain itu, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 juga dimungkinkan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Luar Biasa atau TKLB dengan lama pendidikan 1-3 tahun. C. Pembinaan pendidikan khusus anak berkebutuhan khusus. Hampir semua orang tua menginginkan anaknya mencapai kesempurnaan fisik, psikis, dan akademis. Namun, keterbatasan orang tua menyebabkan anaknya kurang mengetahui potensi dirinya. Kita bisa menemukan anak-anak berkebutuhan khusus umum di sekolah luar biasa, tapi banyak dari kita yang belum memahami apa itu sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa atau sering kita sebut dengan SLB dikenal sebagai lembaga pendidikan tertua. Artinya, sekolah diselenggarakan dari tingkat persiapan hingga lanjutan. Implementasi dilakukan antara satu unit sekolah dengan kepala sekolah. Pada awalnya, penyelenggaraan sekolah dalam bentuk satuan ini dikembangkan berdasarkan keadaan abnormal. Seperti yang pertama, untuk anak tunanetra disebut dengan SLBA, untuk anak tunarungu disebut dengan SLBB, untuk anak tunagrahita disebut dengan SLBC, untuk anak tunadaksa disebut dengan SLBD, dan yang terakhir, untuk anak tunalaras disebut dengan SLBE. Sistem pembelajaran lebih ditujukan pada sistem personal. Selain itu, beberapa SLB hanya bisa mengajar anak satu penyakit. Maka dari itu muncullah SLBBC, yaitu SLB yang mengajar anak tunarungu dan tunagrahita. Kemudian ada SLB-ABCD, yaitu SLB untuk mengajar anak tunanetra, cacat, gangguan pendengaran, retardasi mental, dan kuadriplegia. Hal ini terjadi karena jumlah anak pada jenjang ini sedikit dan fasilitas sekolah yang terbatas. Sekian materi dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 undur diri. Jika ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.